Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel TBK Amana 2 bersama saya Bangun Gembel dari PT Sribuga Flour Mill. Kali ini ada yang spesial karena saya akan membuat crispy chicken stick with mushroom sauce atau ayam goreng crispy dengan saus keju. Saus jamur maksud saya. Jadi tadi kemarin kita sudah pernah bikin yang risol keju, jadi kebawa keju gitu ya. Nah, caranya pertama kali kita memarinasi dulu ayamnya. Di sini saya menggunakan boneless atau dada ayam yang sudah di-fillet, terus diberikan sayatan atau potongan-potongan agar tepungnya mudah melekat. Jadi harus dibikin seperti ini. Ini mudah banget. Terus bahannya apa aja? Nah, kita lanjut aja langsung ke proses pembuatannya. Yang pertama, bawang putih dicop aja ya. Kalau teman-teman mau diulek itu lebih bagus juga boleh, digeprek boleh. Terus paprika powder, nggak ada nggak masalah. Ini biar warnanya lebih seksi, lebih cantik. Terus apalagi jinten. Kalau misalnya nggak suka pakai jinten, nggak usah juga nggak apa-apa, di skip aja. Karena basicnya sebenarnya cuma bawang putih, garam, sama ketumbar aja juga udah cukup. Ini bubuk ketumbar, ya. Oke, terus lada hitam. Sebenarnya bisa juga menggunakan lada putih atau lada biasa. Cuma kalau lada hitam itu dia punya aroma enak ya, lebih harum. Setelah itu garam. Nah, ini disesuaikan aja. Oke. Habis itu simple, cuma diaduk-aduk aja sampai bumbunya meresap sempurna ke ayam. Nah, kalau misalnya dirasa ayamnya terlalu kering ya, teman-teman bisa menambahkan es batu atau bisa menambahkan sedikit air. Nah, untuk mempermudah bumbu itu terlarut gitu. Aromanya enak banget. Ingat ya, jinten jangan terlalu banyak juga. Kalau mau banyak lebih rasa rempahnya, teman-teman juga bisa menggantikannya dengan garam masala. Itu yang biasa dipakai oleh rempah-rempah India tuh. Itu enak banget baunya. Udah ada jintennya, ada kapulaganya, semuanya ada di situ. Jadi kayak rempah campur. Oke, seperti ini saja. Tuh, jadi semuanya terbalur ya. Semua terbalur oleh bumbu, kita marinasi kurang lebih sekitar 30 menit sampai maksimal 2 jam. Jadi kalau misalnya 2 jam, garamnya jangan terlalu banyak. Kalau misalnya cuma 30 menit, garamnya dibanyakin gitu. Jadi sesuaikan, dicobain aja nggak apa-apa. Kalau misalnya mau dibikin untuk 1 malam atau untuk besoknya lagi dibekukan ya, itu juga bisa, tapi garamnya dikurangin. Biasanya kalau untuk 1 malam saya menggunakan 10 gram garam untuk 1 kilo ayam. Oke, ini kita marinasi, kita istirahatkan dulu kurang lebih 30 sampai 1 jam. Baik, setelah ayamnya dimarinasi ya seperti ini, kita siapkan dulu minyaknya. Nah, di sini berbeda, saya menggunakan good fry atau frying fat atau minyak padat. Tuh, jadi bentuknya mirip kayak mentega putih. Nah, minyaknya dipanaskan, apinya kecil saja dulu ya. Kita akan membalur ayamnya terlebih dahulu. Sebelum kita membalur ayamnya, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi, itu adalah Hime, dan satu lagi ini adalah tepung Easy Mix Crispy ala Kentucky, jadi tepung bumbu. Nah, ini praktis banget, jadi teman-teman di rumah nggak perlu lagi repot-repot bikin tepung bumbu lagi. Kenapa sih harus di mix dengan tepung protein tinggi? Pertama untuk menekan cost-nya juga gitu. Jadi kita bisa memadupadankan protein tinggi dengan Easy Mix. Terus selain itu juga bisa memperbesar volume crispy-nya atau keritingnya lebih bagus gitu. Nah, ini saya geser dulu sedikit. Oke. Jadi ada 2 ya, ini tepung terigu protein tinggi, ini adalah tepung bumbu. Tepung bumbunya juga saya geser terlebih dahulu. Kita akan balur dulu yang pertama ayam yang telah dimarinasi dengan tepung terigu. Di tepung terigu ini sendiri, kalau misalnya teman-teman di rumah
belum punya tepung bumbu nih, bisa juga menambahkan garam di tepung terigunya. Misalnya 1 kilo tepung terigu, garamnya menggunakan 50 gram. Bisa dimix dengan kaldu bubuk ataupun tidak. Dua dulu aja, ini dibalur. Di sini tahap yang pertama ini boleh banget ditekan, tapi nanti masuk ke tahap pembaluran yang kedua, kalau bisa jangan ditekan karena resikonya akan menjadi keras. Biasakan kalau habis membalur, tepungnya diayak atau disaring, biar tidak ada gumpalan yang mengakibatkan nantinya crispy-nya menjadi keras membatu. Berapa lama membalurnya? Ya cukup singkat aja sebenarnya sih, sambil ditekan sedikit atau dipijit-pijit kecil aja. Setelah itu diambil, ini sudah crispy atau sudah ada keritingnya tapi masih belum besar ya. Lalu kita masukkan ke dalam air celupannya. Ini tidak ada bumbunya, hanya air dingin saja. Usahakan kalau bisa air es, itu lebih bagus lagi. Untuk menjaga ayamnya tetap fresh ya. Jadi nanti pada saat digoreng dia masih juicy. Nah, ini sisa lagi, satu lagi saya ambil dan dibalur. Nah, tepung hime itu sendiri kalau ditaruh di air itu tidak mudah terlarut, jadi dia masih menempel baik. Itu yang membuat nantinya saat pembaluran yang kedua itu ayamnya jadi lebih besar lagi, lebih. Jadi kalau tadi kita mungkin ngeliat dagingnya kecil banget atau jadi lebih besar lagi. Oke, ini udah rendam. Tekan sedikit ya, tapi ingat di sini jangan banyak digoyang-goyang. Nah, ini sudah saya geser atau saya singkirkan dahulu. Nantinya kita tunggu, sebentar. Oke. Kita tunggu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Jadi biar nanti dia lentur dan lebih bagus lagi saat dibalur yang kedua. Nah, bagaimana cara mengetahui minyak sudah panas atau sudah siap gitu? Kita bisa menggunakan yang namanya sutil kayu. Nah, di mana sutil kayu ini bisa mengetahui sudah siapkah minyak ini untuk menggoreng. Kalau bisa dilihat lebih dekat lagi ya, ada bubbling di sini tuh, keluar bubble-bubble atau gelembung-gelembung. Nah, di sini nih suhunya sudah masuk di angka 150-an. Nanti kalau lebih banyak lagi masuk 170, itu bisa kita langsung menggoreng. Jadi suhu terbaik itu bisa masuk di angka 170 derajat Celcius. Oke, ini sudah siap. Saya geser dulu dan apinya sedikit kita kecilkan sambil menyiapkan baluran yang kedua. Ayam yang sudah direndam diambil. Wow, ini besar sekali. Satu aja cukup dulu. Jadi disesuaikan aja dengan wajan atau media yang kita gunakan. Cara membalurnya juga simple. Nah, dibalur itu seperti apa ya? Kayak ngambang sambil diadu. Jadi sebenarnya bikin ayam tipe ini harus ada yang diadu. Cuma karena ini bentuknya besar, dia saling nempel dengan bagian lainnya. Cukup dipantulkan dengan tangan yang satunya lagi. Lebih cepat, lebih bagus, agak diangkat. Nah, ini ayamnya besar, cuma media yang aku gunakan untungnya cukup tinggi, jadi ini bisa membantu sekali. Tadinya ayamnya kecil dan biasa aja. Kalau teman-teman bisa lihat, ini hasilnya seperti ini. Jadi sebesar ini, jadi kalau buat dijual, wow, ini bagus sekali. Terus digoreng. Ya, ternyata cuma muat satu aja, betul. Kalau crispy yang nggak keras, yang seperti ini, boleh ditaruh di sampingnya aja. Tapi kalau yang halus-halus tidak usah, nanti akan mengotori minyak.
Jadi crispy-crispy yang panjangnya nggak apa-apa, daripada nantinya menggumpal di tepungnya. Biasanya anak-anak itu cenderung lebih suka crispy-nya daripada dagingnya. Nah, nantinya mamahnya atau ayahnya yang bagian makan dagingnya. Oke. Di sini karena ayam yang kita gunakan adalah dada tanpa kulit, tanpa tulang, apinya bisa menggunakan api besar atau distabilkan di 170 derajat Celcius. Berapa lama gorengnya? Nah, kalau saya bilang tergantung kompor yang digunakan sama media yang digunakan. Kalau kita menggunakan tipe minyak padat, itu lebih baik karena suhunya cenderung lebih stabil dibandingkan menggunakan minyak biasa. Yang kedua, minyaknya tidak terlalu banyak meresap ke bagian kulit ataupun crispy yang kita buat. Satu dada ayam itu bisa jadi 6 piece. Nah, ini kita ambil cuma 3 piece atau dari setengah dada ayam yang kita gunakan. Kebayangkan tadi setengah dada ayam sebesar ini gitu. Jadi kalau buat dijual otomatis lebih menguntungkan. Nah, kalau sudah coklat seperti ini, ya bisa teman-teman lihat besarnya. Ini dari sepertiga bagian loh. Tuh. Crispy-nya pun dia lebih ringan. Dan bisa dilihat lagi di bagian minyaknya itu tidak banyak yang mengendap ataupun istilahnya sampah dari crispy-nya. Ini saya taruh di depan dulu. Ini kita tiriskan sebentar seperti itu ya. Apinya saya kecilkan. Ini kita lanjutkan semuanya sampai habis. Nah, kita lanjut lagi. Kita akan membuat sausnya. Gimana cara membuat sausnya? Pertama, teman-teman bisa menggunakan perpaduan ya, butter dengan sedikit minyak. Oke. Setelah itu kita masukkan bawang putih dan sebagian bawang bombay. Ditumis hingga harum. Di sini suhunya kalau bisa panas lebih bagus. Nah, kita menggunakan di sini ada jamur kancing, tapi kita pakai yang kaleng ya. Nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman punya yang fresh juga boleh, itu bisa juga. Nah, setelah harum kita masukkan jamurnya. Saya bikin tidak terlalu banyak. Ini dimasak sampai bawang putihnya berubah warna, bawang bombay layu dan jamurnya juga mulai menyusut. Nah, ini diaduk aja sampai warnanya kecoklatan. Setelah itu tambahkan dahulu sedikit garam. Ini bisa menggunakan demi-glace sauce powder ya. Atau kalau nggak ada bisa menggunakan kaldu sapi biasa aja. Terus adalah time. Kalau ada yang fresh lebih bagus. Diaduk sebentar saja. Jadi biar di jamurnya ada rasanya dulu walaupun sedikit, belum banyak ya. Kecilkan apinya. Terus kita masukkan krim kentalnya.
Nah, ini baunya sudah harum sekali. Kalau teman-teman suka dengan sedikit rasa pedas, boleh ditambahkan dengan lada hitam sedikit saja. Atau sesuai dengan selera masing-masing. Ini kita masak sampai mengental sedikit lagi atau mendidih. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini, jadi kalau saus itu lebih ke kental tapi tidak kental sekali ya, masih bisa jatuh gini. Tuh. Ini udah cantik banget, kita matikan apinya. Oke, ini kita sisihkan. Tahap selanjutnya, nah kita akan plating dengan hot plate-nya nih. Jadi pertama kali kita akan panaskan dulu plate-nya. Enaknya gimana ya? Oh, gini nggak apa-apa. Nah, terus kita siapkan juga ayamnya. Untuk megangnya kita akan pakai ini aja cukup kayaknya. Wah, ini udah nggak kebayang nih enaknya. Jadi nanti tinggal ayam crispy-nya ditaruh di hot plate-nya, disiram dengan sausnya. Cuma yang saya gunakan memang yang bukan yang warnanya hitam, ini lebih tipis. Jadi manasinnya jangan lama-lama, cuma sebentar aja. Oke, ini sudah panas, kita matikan dulu kompornya, kita angkat dulu. Nah, habis itu ambil ayamnya dan kita siramkan sausnya. Dan siap disajikan. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini teman-teman bisa tambahkan peterseli ataupun apa ya, bisa yang fresh ataupun yang kering. Ya, jadi chicken crispy with mushroom sauce ini bisa teman-teman sajikan di rumah bersama keluarga tercinta. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel TBK Amanda 2. Saya Bangun Gembil, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.